Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eliza Septi Anugrah dari Pendidikan Khusus Kelas A Angkatan tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2287200020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan perilaku dan emosi. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah tahu siapakah anak dengan hambatan emosi dan perilaku itu? Nah, anak dengan hambatan perilaku dan emosi ini disebut juga dengan anak tunalaras, yang termasuk dari anak berkebutuhan khusus. Hambatan khusus yang mereka punya yaitu sulitnya mengontrol emosi dan tingkah laku mereka, sehingga menghambat hubungan sosial yang dialami oleh mereka. Nah, pada istilah internasionalnya, anak tunalaras ini disebut sebagai Children with BESD atau Behavioral, Emotional and Social Disorder. Gangguan perilaku ini berbeda dengan kenakalan anak pada umumnya. Anak dengan hambatan perilaku dan emosi ini akan sangat menghambat anak dalam segala aspek, termasuk dalam pendidikan. Mengapa menghambat? Karena hal ini berhubungan dengan situasi akademik dan sosial yang dibutuhkan oleh anak di sekolah. Dibutuhkan adanya kontrol emosi dan emosi di sekolah yang menyatakan bahwa beberapa perilaku bermasalah anak tunalaras, gangguan perilakunya itu sangat menghambat pembelajaran dan akan selalu gelisah dan tidak tenang saat pembelajaran, sehingga anak menjadi agresif. Para ahli juga menyatakan bahwa anak dengan hambatan tunalaras ini sangat agresif di sekolah, lalu tidak tenang, lalu menjadi gelisah dan sangat merusak dalam proses pembelajarannya. Nah, itu pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan suatu strategi sendiri-sendiri untuk memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang anak tersebut. Susunan program-program pembelajaran untuk setiap bidang studi, hendaknya guru kelas sudah memiliki data pribadi setiap peserta didiknya. Nah, data pribadi ini berkaitan dengan karakteristik secara spesifik yang meliputi kelemahan dan kelebihan oleh anak tersebut. Karakteristik spesifik yang dimaksud yaitu meliputi tingkat perkembangan sensori motorik, lalu ada juga tingkat kognitif dan tingkat kemampuan bahasa yang dikuasai oleh sang anak tersebut. Awal, agar seorang guru kelas itu dapat mengetahui perkembangan anak ini, kita harus melakukan namanya assessment. Tujuan dilakukannya assessment ini salah satunya yaitu agar memprogramkan pembelajaran yang sudah dipikirkan, lalu mencari strategi pembelajaran mana yang tepat untuk anak tunalaras tersebut. Di sini yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam strategi pembelajaran kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif. Melalui pengamatan yang sensitif ini, kegiatan ini biasanya memerlukan penggunaan instrumen khusus secara baku atau dibuat sendiri oleh guru kelas. Model pembelajaran terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang dipersiapkan oleh guru di sekolah ditunjukkan agar peserta didik mampu berinteraksi terhadap lingkungan sosial. Pembelajaran tersebut disusun secara khusus melalui penggalian kemampuan diri peserta didik yang didasarkan oleh kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kompetensi ini terdiri atas 4 yang perlu diukur. Nah, yang pertama yaitu kompetensi fisik, lalu kedua ada afektif, lalu yang ketiga ada kompetensi sehari-hari, lalu yang terakhir ada kompetensi akademik. Anak-anak yang mengalami gangguan emosi berarti yang lebih berkembang dan memegang kendali adalah perbuatan yang dilandasi oleh pikiran emosionalnya. Sedangkan pikiran rasionalnya kurang dalam hal berkembang dan kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu pula orang yang atau anak yang mengalami gangguan emosi perilaku ini, respon yang ditunjukkan itu sangat sulit dipahami oleh orang yang berpikir secara rasional karena tidak adanya kesesuaian antara stimulus yang diterima dengan respon yang diberikan.
Misalnya kita mengajak bicara seorang anak tersebut, lalu respon yang diberikan oleh anak tersebut yaitu menendang, marah-marah tidak jelas, tidak sesuai dengan jawaban yang seharusnya kita terima. Untuk memenuhi kekhususan anak yang mengalami hambatan emosi dan perilaku ini, ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, berusaha mengatasi kelainannya dengan menyesuaikan lingkungan belajarnya maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sang anak. Lalu yang kedua ada berusaha mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya, mengembangkan bakat dan kemampuan intelektualnya. Yang ketiga, memberikan keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Keempat, memberi kesempatan sebaik-baiknya agar anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan atau terhadap norma hidup yang ada di lingkungan masyarakat nanti. Lalu ada memberikan rasa aman agar mereka memiliki rasa percaya diri, mereka merasa tidak tersia-siakan oleh lingkungan di sekitarnya. Lalu yang terakhir yaitu menciptakan suasana yang menambah rasa percaya diri, rendah diri, dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Nah, untuk itu pula seorang guru kelas perlu memberikan penghargaan atas prestasi-prestasi kecil yang telah dicapai oleh anak tunalaras. Perilaku yang dapat kita lakukan sebagai guru yaitu modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku ini merupakan salah satu teknik yang banyak dilakukan untuk mendorong perilaku prososial dan mengurangi perilaku antisosial adalah menyesuaikan perilaku melalui operan conditioning and text analysis atau analisis tugas. Dengan operan conditioning, kita mengendalikan stimulus yang mengikuti respons. Misal, anak ini suka marah-marah ketika tidak diberikan sesuatu. Nah, seorang ibu itu seharusnya tidak mengikuti anak tersebut ketika dia lagi marah-marah, tapi ketika dia nurut sama perkataan ibu, maka ibu wajib memberinya, sehingga terbentuklah pola pemikiran anak, yaitu, oh, ketika saya tidak marah-marah, ibu saya akan memberikan sesuatu yang saya inginkan, tapi ketika saya marah-marah, ibu saya tidak akan memberikannya, seperti itu. Nah, hal inilah yang disebut dengan marah-marah tadi disebut dengan operan, dan barang yang dia hendak disebut dengan stimulus yang mengikutinya. Pengondisian operan berdasarkan prinsip dasar bahwa perilaku adalah suatu fungsi konsekuensi penerapan stimulus positif segera setelah sesuatu melakukan respon yang merupakan hukuman. Nah, selanjutnya adapun model-model yang dapat diterapkan untuk anak tunalaras. Berdasarkan Kauffman tahun 1985 yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis model pendekatan untuk anak tunalaras. Di antaranya yaitu model pertama disebut dengan model biogenetik. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatan, diet, olahraga, operasi, atau pengubahan lingkungan. Nah, yang kedua disebut dengan model behavioral atau tingkah laku. Model ini mempunyai asumsi bahwa gangguan emosi merupakan indikasi ketidakmampuan penyesuaian diri yang terbentuk, bertahan, dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya ditujukan kepada anak, tetapi pada lingkungan tempat anak belajar dan tinggal. Model ketiga disebut dengan model psikodinamika. Model ini berpandangan bahwa perilaku yang menyimpang atau gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kepribadian karena berbagai faktor, sehingga kemampuan yang diharapkan sesuai dengan usianya terganggu. Ada juga yang mengatakan bahwa adanya konflik batin yang tidak teratasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan perilaku itu dapat diadakan pengajaran psikoedukasional, yaitu menggabungkan usaha membantu anak dalam mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya. Nah, model terakhir disebut dengan model ekologis. Model ini menganggap bahwa kehidupan ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Gangguan perilaku terjadi karena adanya disfungsi antara anak dengan lingkungannya. Nah, oleh karena itu pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh anak tunalaras harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang anak. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.